Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rania Humaira dari Sepelomia 3 akan menjelaskan peran protista dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, peran protista dapat menguntungkan maupun merugikan. Peran protista yang menguntungkan yaitu Euglena viridis adalah protista yang berperan sebagai indikator polusi air atau sungai. Yang kedua, fosil Foraminifera atau Globigerina digunakan untuk penanda umur bantuan sedimen dan petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Yang ketiga ada Radiolaria atau Kolosfera dan Acanthometron, yaitu endapan cangkang. Digunakan sebagai bahan pengosok dan indikator sumber minyak bumi. Yang keempat ada ulva digunakan sebagai sayuran. Yang kelima, Caulerpa racemosa digunakan sebagai sayuran dan lalapan. Chlorella digunakan sebagai protein sel tunggal yang diproduksi menjadi suplemen makanan dan kosmetik. Kemudian, Laminaria digitalis sebagai penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. Kemudian, Gelidium robustum dan Eucheuma spinosum digunakan sebagai bahan agar-agar. Kemudian ada Palmaria palmata, Porphyra, Chondrus crispus, dan Mastocarpus stellatus diolah sebagai sop, salad, pizza, dan nori. Kemudian ada Turbinaria australis, Sargassum silgosum, dan Ficus vesiculosus digunakan untuk membuat salep dan es krim. Yang terakhir ada Navicula digunakan untuk bahan isolasi, bahan penggosok, bahan penyekat dinamit, dan campuran semen. Kemudian saya akan menjelaskan peran protista yang merugikan. Protista juga dapat merugikan. Protista dikatakan merugikan karena dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyakit pada manusia yaitu Plasmodium dapat menyebabkan penyakit malaria. Trypanosoma cruzi menyebabkan penyakit Chagas yang menyerang hati, kelenjar limfa, dan sumsum tulang. Trypanosoma gambiense menyebabkan penyakit tidur di daerah Afrika Tengah dan ditularkan oleh lalat jenis Glossina palpalis. Entamoeba gingivalis menyebabkan bau mulut, kerusakan gigi, atau gusi. Balantidium coli menyebabkan disentri balantidium yang menyerang selaput lendir pada usus besar. Yang terakhir, Trichomonas vaginalis menyebabkan keputihan pada wanita. Kemudian pada hewan, Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit surra pada hewan ternak, seperti kuda dan sapi. Penyakit ini ditularkan oleh lalat kandang. Yang kedua, Trichomonas foetus menyebabkan keguguran pada kambing. Yang ketiga, ada Trypanosoma vivax menyebabkan penyakit pada domba. Yang keempat, Saprolegnia sp hidup sebagai parasit pada ikan dan dapat menyebabkan kematian pada ikan air tawar. Kemudian pada tumbuhan, Phytophthora faberi hidup sebagai parasit pada tanaman karet. Kemudian Phytophthora infestan menyebabkan penyakit karat putih pada tanaman kentang. Yang ketiga, Phytophthora nicotine menyerang tanaman tembakau. Yang terakhir, Pythium menyerang pangkal batang kecambah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.